Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fernanda Pratama. Saya dari Studi Agama-Agama semester 5 kelas B dengan NPM 1831020122. Baik kawan-kawan, sekarang saya akan mereview sebuah jurnal, yakni dari Jurnal Studi Keislaman volume 15 nomor 1 yang diterbitkan pada bulan Juni 2015 oleh Muhathir Muhammad Iqbal yang bertemakan diskursus gender dalam kurikulum pendidikan. Bahwasanya kita tahu ya, kurikulum itu apa sih? Kurikulum itu adalah tentu kita mengetahui bahwasanya gender merupakan sesuatu yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Maka gender merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial dan budaya. Perbedaan gender tidak akan menjadi masalah apabila tidak melahirkan atau tidak memunculkan sebuah ketidakadilan di antara keduanya. Akan tetapi perbedaan gender tersebut pastinya akan timbul ya, atau di keduanya itu pasti akan muncul suatu ketidakadilan bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Kita ketahui ya, bahwasanya laki-laki dan perempuan adalah pada hakikatnya beda. Justru dari kerbedaan tersebut itu bisa saja timbullah sebuah ketidakadilan gender. Dari ketidakadilan ini muncullah sebuah perubahan, yang mana yang perubahan ini merubah seluruh sistem dan struktur kebudayaan, yang mana kedua-duanya ini pastinya mengorbankan baik laki-laki maupun perempuan itu sendiri. Baik, untuk gender laki-laki, seperti yang kita ketahui, kebanyakan persepsi masyarakat menganggap bahwasannya laki-laki adalah penopang ekonomi dalam keluarga. Oleh karenanya, gender laki-laki ini dalam hal pendidikan itu dirasa lebih penting atau lebih harus dikedepankan dalam memperoleh pendidikan daripada gender yang perempuan. Yang mana gender perempuan ini telah kita ketahui ya, sudah umum banget untuk informasi mengenai perempuan, bahwasanya perempuan adalah sebuah gender yang mana masa depan nanti itu banyak dominan dalam lingkungan keluarga. Jadi dalam hal pendidikan, laki-laki dikedepankan untuk lebih mengenyam pendidikan lebih dahulu daripada perempuan. Karena apa? Karena laki-laki adalah penopang ekonomi keluarga. Baik. Lalu kita kaitkan dengan sebuah kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum adalah sebuah sistem yang seharusnya menggambarkan dan mencerminkan sikap dan pandangan yang ada pada suasana belajar mengajar dalam suatu ruangan kelas. Suatu ruangan kelas itu baik ruang kelas, ruang lingkup pendidikan, lembaga pendidikan maupun lembaga masyarakat. Oleh karenanya, kurikulum hendaknya menggambarkan sebuah tujuan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan manusia yang membuat kurikulum tersebut. Itu. Manusia dimanapun dan kapanpun pada dasarnya pastinya menginginkan sebuah keadilan dalam terwujudnya kehidupan masyarakat, sosial, dan berbudaya tanpa adanya diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin di antara keduanya. Kurikulum ini diciptakan dalam tujuan pembelajaran, materi, dan topik bahan bacaan atau referensi yang dipakai, strategi pembelajaran, media atau sarana prasarana yang digunakan dan untuk mengevaluasi. Yang kedua yakni faktor kontrol. Orang tua, khususnya seorang ayah atau kepala keluarga, itu sangat berperan penting dalam faktor ini. Biasanya seorang ayah pada saat pengambilan keputusan di bidang pendidikan yang dipilihkan untuk perempuan masih sangat rendah dibandingkan laki-laki. Dikarenakan apa? Sang ayah pastinya menganggap perempuan memiliki peran fungsi yang domestik, atau kita yang dapat disimpulkan domestik itu orientasi lingkupan masa depannya perempuan, yakni lingkungan keluarga. Sehingganya perempuan dipilihkan dengan jurusan terbatas mengenai pilihan yang didapatkannya. Contohnya seperti
jurusan-jurusan yang keras seperti otomotif, teknologi industri, atau maritim, atau marinir, atau kepolisian, itu pasti jurusan-jurusan yang keras seperti teknologi industri, teknologi lingkungan, lalu otomotif, yang mana orientasinya itu merujuk kepada laki-laki. Seperti itu. Yang terakhir adalah faktor manfaat. Pemegang kebijakan dalam struktur pemerintahan misalnya didominasi oleh kaum laki-laki. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena hal ini disebabkan oleh sedikitnya jumlah perempuan yang memperoleh kesempatan memegang jabatan birokrasi. Dengan latar belakang pendidikan yang kurang, perempuan tertinggal jauh dalam menduduki posisi penting dalam jabatan struktural ini. Mengapa ini terjadi? Karena yang tadi, bila kita evaluasi dari yang faktor pertama, faktor partisipasi, bahwasanya masyarakat pandangan bahwasanya laki-laki itu lebih dikedepankan untuk mengenyam pendidikan. Lalu faktor kontrol dari keluarga, yakni yang berperan penting seorang ayah yang memilihkan jurusan yang mana jurusan itu merujuk kepada sifat fungsi perempuan, yakni fungsi domestik, yang mana orientasi domestik ini berada di lingkupan keluarga. Jadi perempuan ini hanya sangat terbatas untuk memilih jurusan-jurusan yang mana jurusan tersebut saya akan menyimpulkan dari berbagai macam tadi pemaparan yang telah saya paparkan bahwasanya sebagian besar keluarga akan lebih mengedepankan seorang laki-laki untuk memperoleh atau mengenyam bangku pendidikan daripada seorang perempuan. Selain itu, dalam hal jalur minat atau jurusan dalam pendidikan, laki-laki sangat mendominasi jurusan seperti ilmu pengetahuan, ilmu otomotif, ilmu teknik industri, ilmu teknik sipil, dan juga laki-laki cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam semua proses pembelajaran di sekolah ataupun perguruan tinggi. Semua ini terjadi karena adanya nilai-nilai budaya dan sikap masyarakat yang menganggap peran laki-laki lebih penting dan lebih berpengaruh dalam berbagai dimensi kehidupan, baik kehidupan masyarakat maupun keluarga. Seperti yang kita ketahui, laki-laki ini tentunya masa depannya pastinya akan menjadi seorang pemimpin dalam keluarga, penopang ekonomi, dan memiliki tanggung jawab besar dalam keluarga. Di samping itu, kita mengetahui pula bahwasanya perempuan pun memiliki karakteristik yang dapat mendorong keberhasilan mereka seperti ketelitian, ketekunan, kesabaran, dan kesungguhan yang lebih menonjol daripada yang dimiliki laki-laki tentunya. Dan tentunya dapat berpengaruh baik bila mana perempuan tersebut menyadari kelebihan tersebut, yang mana kelebihan tersebut dapat mengantarkan sebuah kesetaraan kedudukan gender antara perempuan tersebut kepada laki-laki. Seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya paparkan mengenai diskursus gender dalam kurikulum pendidikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Allahul muwaffiq lil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.